Sekarang dengarkan beberapa mantra Jawa yang bukan untuk kesaktian, tapi untuk menata batin. Kesatu, mantra pagar diri. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Ilmu hitam itu ada, tapi tak selalu seperti di film. Dengarkan baik-baik, wahai manusia modern, yang hidup di rumah tembok, tapi batinnya sering bocor. Ilmu hitam itu bukan dongeng nenek tua, bukan juga hayalan orang kesurupan sinetron. Ia nyata, tapi tidak selalu menyeramkan. Kadang ia datang dalam bentuk rasa cemas yang tak punya sebab, dalam bentuk sakit yang tak terdeteksi alat medis, dalam bentuk rumah yang selalu ribut padahal tak ada tamu. Ilmu hitam bukan cuma soal santet, teluh, guna-guna. Dalam serat Gotoloco tertulis, sing peteng dudu mung wengi, nangin ati sing kebak dengki. Artinya, yang gelap bukan hanya malam, tapi hati yang penuh iri. Jadi ilmu hitam kadang bukan dikirim, tapi dipelihara sendiri. Orang yang tiap hari iri, dengki, marah, merasa paling suci, itu sedang memupuk ladang hitam di dalam batinnya sendiri. Dalam ilmu modern, ini disebut psikosomatik, penyakit karena pikiran. Penelitian sederhana menunjukkan, orang yang hidup dalam stres berkepanjangan mengalami penurunan imun tubuh sampai 40%. Tubuh melemah, energi turun, jiwa bocor. Dan disitulah segala yang gelap mudah masuk. Dalam Pitutur Semar dikatakan, awak kuat amarga ati resik. Tubuh kuat karena hati bersih. Bukan karena jimat, bukan karena rajah, bukan karena keris. Ilmu hitam selalu mencari rumah yang pintunya terbuka. Hati yang kotor, pikiran yang kacau, jiwa yang tak kenal arah pulang. Tanda-tanda ilmu hitam antara gaib dan psikologi. Cahayu, cah bagus. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Tidak semua gangguan adalah ilmu hitam. Kadang itu cuma kurang tidur, kurang makan sehat, kurang doa, dan kebanyakan drama. Tapi ada tanda-tanda khusus yang diajarkan dalam serat Dormo Gandul. Yen wong kena gawe ala, turune ora liwat dalan wajar. Artinya, jika seseorang terkena pengaruh jahat, turunnya tidak lewat jalan yang biasa. Apa tandanya? Pertama, perubahan mendadak tanpa sebab logis. Orang ceria jadi murung ekstrim. Orang tenang jadi pemarah brutal. Kedua, tubuh sakit tapi hasil medis normal. Dokter bilang sehat tapi rasa sakit tetap menetap. Ketiga, mimpi berulang tentang tempat gelap, air hitam, kuburan, ular, atau suara tanpa rupa.
Dalam ilmu psikologi, ini disebut gangguan bawah sadar. Dalam ilmu Jawa, ini disebut batin tanpa eling kaya omah tanpa lawang. Batin tanpa kesadaran seperti rumah tanpa pintu. Siapa saja bisa masuk. Ilmu hitam tidak selalu datang dalam bentuk benda. Kadang ia datang sebagai bisikan. Kamu ini gagal. Kamu tidak berharga. Semua orang memusuhimu. Itu suara yang bukan dari Tuhan, bukan dari nurani, tapi dari lapisan gelap pikiran. Ilmu hitam modern adalah depresi yang dipelihara, trauma yang tidak disembuhkan, amarah yang tidak dilepaskan. Maka jangan terlalu cepat berkata, "Aku disantet." Kadang yang menyantet adalah pikiran sendiri yang tak pernah diberi cahaya. Cara awal menetralisir, membersihkan rumah batin. Sebelum bicara ritual, tirakat, mantra, dan lagu gaib, ada satu ilmu paling sakti yang sering dilupakan: membersihkan rumah batin. Dalam babat Tanah Jawa tertulis, "Sing ngresiki jagat cilik, bakal kinasih jagat gede." Siapa yang membersihkan dunia kecil atau diri, akan dikasihi dunia besar atau semesta alam. Langkah pertama, berhenti memelihara kebencian. Benci adalah pupuk ilmu hitam. Langkah kedua, kurangi keluhan. Keluhan adalah pintu bocor energi. Langkah ketiga, rapikan hidup. Kamar berantakan sama dengan pikiran berantakan. Ini bukan klinik, ini psikologi lingkungan. Penelitian menunjukkan ruang berantakan meningkatkan hormon stres kortisol. Kortisol tinggi melemahkan sistem imun. Jadi, menyapu lantai kadang lebih sakti daripada membakar kemenyan. Sekarang dengarkan mantra sederhana yang bukan untuk memanggil jin, tapi memanggil kesadaran. Aku eling, aku waspada, aku resik ing ati, aku teduh ing pikir, aku mulih marang cahaya. Artine, aku sadar, aku waspada, aku bersih di hati, aku teduh di pikiran, aku pulang pada cahaya. Ucapkan pagi dan malam, bukan karena kata-katanya sakti, tapi karena kesadaranmu yang bangkit. Dalam serat Centini disebutkan, "Sopo eling marang asal, ora gampang kesasar. Siapa ingat asalnya, tidak mudah tersesat." Ilmu hitam tak tahan pada orang yang sadar, tak betah pada orang yang jujur pada dirinya, tak bisa tinggal di hati yang terang. Di batch berikutnya, aku akan membawamu masuk ke dunia ritual Jawa yang ilmiah, tirakat yang tidak menyiksa, laku yang tidak gila, ritual yang masuk akal, dan cara pagar batin tanpa takut pada dunia. Karena yang paling menakutkan bukan makhluk halus, tapi manusia yang lupa pulang ke dalam dirinya sendiri.
Ritual itu bukan sulap, tapi ilmu mengatur diri. Cah ayu, cah bagus, dengarkan. Ritual Jawa itu bukan sulap, bukan pula sihir murah meriah. Ritual adalah cara manusia menyusun ulang dirinya agar selaras dengan alam. Dalam serat Centini tertulis, laku iku dudu kanggo pamer, nanging kanggo mulih. Laku itu bukan untuk pamer, tapi untuk pulang ke diri yang waras. Ritual Jawa tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu disertai laku, sikap hidup, cara berpikir, dan kebersihan batin. Kalau ada orang bakar kemenyan tapi masih iri, masih sombong, masih doyan mencela, itu bukan ritual, itu drama asap. Ritual paling dasar adalah menata ulang ritme hidup. Tidur sebelum tengah malam, bangun sebelum matahari penuh, makan secukupnya, bicara seperlunya, diam sewajarnya. Dalam ilmu modern, ini disebut menjaga ritme sirkadian. Penelitian menunjukkan orang yang tidur larut terus mengalami gangguan hormon melatonin yang berdampak pada emosi, imunitas, dan stabilitas jiwa. Dalam bahasa Jawa, turu ora wajar, ati gampang buyar. Tidur tidak wajar, hati mudah berantakan. Jadi kalau batinmu kacau, jangan langsung menyalahkan santet. Kadang yang menyantetmu adalah jadwal tidurmu sendiri. Ritual Jawa dimulai dari yang sederhana. Mandi dengan niat. Bukan cuma basuh badan, tapi membasuh kesadaran. Ucapkan dalam hati, banyu iki ngresiki badan lan ngresiki pikiranku. Air ini membersihkan tubuh dan membersihkan pikiranku. Air secara ilmiah menurunkan aktivitas saraf simpatik, membuat tubuh lebih tenang. Makanya orang habis mandi sering merasa segar dan ringan. Bukan gaib, itu kerja saraf dan hormon. Tapi ketika kau mandi dengan niat sadar, air jadi saksi, bukan sekedar benda. Ritual pagar diri ilmu batin tanpa jimat. Sekarang kita bicara tentang pagar batin. Dalam serat Sabdo Palon disebut, sing duwe pagar sejati ora gumantung besi. Yang punya pagar sejati tak bergantung pada besi. Pagar sejati itu adalah bukan jimat, bukan rajah, bukan keris. Pagar sejati adalah kesadaran utuh. Cara melatih pagar sejati. Duduk tenang, tarik napas perlahan, rasakan dadamu mengembang, lepaskan perlahan. Bayangkan cahaya lembut muncul dari dalam dadamu, melebar, menyelimuti seluruh tubuhmu. Lalu ucapkan, aku ono ing cahayo, cahayo ono ing aku. Aku berada dalam cahaya, cahaya berada dalam aku. Ingat,
Ini bukan hayalan kosong. Dalam ilmu saraf, visualisasi positif mengaktifkan bagian otak yang mengatur rasa aman. Ketika rasa aman muncul, hormon stres menurun, tubuh menguap, pikiran jernih. Ilmu hitam paling mudah masuk saat manusia takut. Takut itu lubang, cemas itu pintu, putus asa itu gerbang. Maka pagar batin bukan dinding tebal, tapi rasa teduh. Dalam pitutur Semar, ati adem luwih kuat tinimbang tameng besi. Hati yang adem lebih kuat dari tameng besi. Lakukan cara ritual di atas setiap pagi dan malam. Bukan karena ritualnya sakti, tapi karena kau sedang melatih kesadaran dan keberanian batin. Ilmu hitam tak tahan pada jiwa yang merasa aman di dalam dirinya. Puasa Jawa, tirakat yang membuat batin tangguh. Cahayu, cah bagus. Sekarang kita masuk ke lagu tirakat. Dalam negara Kertagama, para resi dan raja melatih diri dengan puasa dan tapa bukan untuk pamer kesaktian, tapi untuk menundukkan hawa nafsu. Puasa Jawa bukan cuma menahan lapar, ia menahan marah, iri, nafsu bicara, nafsu merasa paling benar. Puasa paling sederhana, puasa bicara kotor. Sehari penuh, jaga mulutmu. Dalam ilmu modern, mengontrol ucapan mengaktifkan bagian otak prefrontal yang bertugas mengatur emosi. Orang yang bisa mengontrol kata lebih tahan terhadap stres dan tekanan psikologis. Dalam serat Darmo Gandul tertulis, sing bisa ngendaleni tembung, wis ngendaleni awake. Siapa bisa mengendalikan kata, sudah mengendalikan dirinya. Puasa Jawa juga bisa berupa puasa gadget setelah maghrib, puasa gosip, puasa pamer, puasa membandingkan diri. Karena iri adalah makanan ilmu hitam. Kalau kau berhenti memberi makan iri, ilmu hitam akan kelaparan. Ada juga puasa mutih, makan nasi putih dan air. Bukan untuk menyiksa tubuh, tapi melatih kesederhanaan. Secara ilmiah, diet sederhana memberi waktu istirahat pada sistem pencernaan dan metabolisme. Tubuh jadi ringan, pikiran lebih jernih, emosi lebih stabil. Dalam serat Gatoloco tertulis, sing ngentengake badan gampang nompo papadang. Yang meringankan badan mudah menerima cahaya. Tirakat bukan untuk jadi sakti, tirakat untuk jadi waras. Karena orang yang waras tak mudah dimasuki yang gelap. Di batch berikutnya, kita akan masuk ke mantra Jawa bukan sebagai sihir, tapi sebagai teknologi batin. Cara kerja kata dalam pikiran, mengapa doa bisa menyembuhkan, mantra sebagai getaran kesadaran, dan bagaimana suara menjadi pagar halus manusia. Karena yang paling sakti bukan yang bisa melihat makhluk halus, tapi yang bisa melihat dirinya sendiri dengan jujur dan berani. Mantra bukan sihir,
tapi ilmu mengatur getaran diri. Dengarkan baik-baik, mantra bukan sulap, bukan juga jampi murahan. Mantra adalah teknologi batin, teknologi tertua yang dimiliki manusia. Kata, suara, dan kesadaran. Dalam serat Sutasoma tertulis, sabdo iku wiji urip. Kata adalah benih kehidupan. Ilmu modern membuktikan suara memengaruhi air, dan tubuh manusia 70% terdiri dari air. Eksperimen Masaru Emoto menunjukkan air yang diberi kata positif membentuk kristal indah. Air yang diberi kata kasar membentuk kristal kacau. Walau diperdebatkan ilmiahnya, satu hal pasti, kata memengaruhi emosi. Emosi memengaruhi hormon. Hormon memengaruhi tubuhmu. Maka ketika kau berkata, aku kuat, aku aman, aku sadar, tubuhmu mendengarnya, pikiranmu mencatatnya, jiwamu mengikutinya. Dalam wirid Hidayat Jati tertulis, sabdo kang metu saka ati, bakal bali marang ati. Kata yang keluar dari hati akan kembali ke hati. Mantra bukan soal bahasanya, tapi niat di baliknya. Kau bisa mengucap 1000 mantra Jawa, tapi kalau hatimu kosong, yang bekerja hanya mulutmu. Mantra paling dasar untuk menetralisir kegelapan dan kuasa hitam. Aku eling marang cahyo. Aku ingat pada cahaya. Ulangi pelan dengan ikhlas dan tersenyum, dengan nafas teratur. Bukan untuk memanggil makhluk, tapi memanggil kesadaranmu sendiri. Contoh mantra Jawa dan maknanya. Sekarang dengarkan beberapa mantra Jawa yang bukan untuk kesaktian, tapi untuk menata batin. Kesatu, mantra pagar diri. Saking ngarep cahya, saking buri cahya, saking tengen cahya, saking kiwa cahya, aku ana ing tengahing cahya. Artinya, dari depan cahaya, dari belakang cahaya, dari kanan cahaya, dari kiri cahaya, aku berada di tengah cahaya. Ini adalah visualisasi perlindungan. Dalam psikologi, visualisasi ini meningkatkan rasa aman dan kendali diri. Orang yang merasa aman lebih tahan terhadap tekanan mental dan tidak mudah terpengaruh sugesti negatif. Kedua, mantra pembersih batin. Resik ati, resik pikir, resik rasa, resik niat. Bersih hati, bersih pikiran, bersih rasa, bersih niat. Ini bukan memanggil kekuatan luar, tapi mengingatkan kekuatan dalam. Dalam serat Centini, sing resik batine ora gampang kecantol ala. Yang bersih batinnya tidak mudah tersangkut yang jahat. Ketiga, mantra penolak rasa takut. Aku ora dhewekan, Gusti ana ing batinku.
Aku tidak sendiri, Tuhan ada di batinku. Secara ilmiah, rasa terhubung dengan makna hidup mengurangi resiko depresi dan gangguan kecemasan. Jadi, mantra adalah kata yang menyentuh makna. Suara, napas, dan getaran tubuh. Cahayu, Cah Bagus, sekarang kita bicara tentang suara dan napas. Dalam ilmu Jawa, napas disebut ambegan urip, napas kehidupan. Dalam ilmu modern, napas memengaruhi sistem saraf otonom. Napas pelan dan dalam mengaktifkan saraf parasimpatik yang menenangkan tubuh. Makanya, kalau kau panik, yang pertama harus kau atur bukan masalahmu, tapi napasmu. Latihan sederhana. Tarik napas 4 hitungan, tahan 2 hitungan, hembuskan 6 hitungan. Ulangi 7 kali sambil mengucap dalam hati, ambekanku tentrem, napasku tenang. Dalam pitutur Semar, sopo bisa ngendaleni ambekan, bisa ngendaleni rasa. Siapa bisa mengendalikan napas, bisa mengendalikan rasa. Sekarang gabungkan napas plus suara plus niat. Tarik napas, hembuskan sambil mengucap ha. Suara panjang membuat dada bergetar. Getaran itu memberi sinyal aman ke otak. Ini bukan klene, ini fisiologi. Orang yang rutin melatih napas dan suara lebih stabil emosinya, lebih kuat mentalnya, lebih jernih batinnya. Ilmu hitam tak betah di tubuh yang tenang dan sadar. Karena kegelapan hidup dari kekacauan batin. Di batch berikutnya, kita akan masuk ke kisah nyata. Orang yang sembuh tanpa ritual ribet. Rumah yang pulih tanpa jimat mahal. Ilmu hitam yang kalah oleh kesadaran sederhana. Karena yang paling ampuh bukan mantra paling kuno, tapi manusia yang mau berubah dengan jujur. Kisah nyata ketika ilmu hitam kalah oleh kesadaran. Cahayu, Cah Bagus, dengarkan kisah ini. Bukan dongeng, bukan karangan. Ini kisah seorang lelaki desa. Sebut saja namanya Jaka. Jaka sakit bertahun-tahun. Perutnya sering panas seperti dibakar. Tidurnya gelisah. Mimpinya selalu sama, dikejar bayangan hitam tanpa wajah. Ia sudah ke dokter, hasilnya normal. Sudah ke orang pintar, dibilang kena kiriman. Ia makin takut, dan makin takut sakitnya makin kuat. Suatu hari ia bertemu seorang tua yang tidak membawa jimat, tidak membawa kitab tebal, tidak membawa dupa. Orang tua itu hanya berkata, "Sing sejatine gawe kowe loro, dudu wong njaba, nanging kowe sing ora gelem ngrungokne atimu. Yang membuatmu sakit bukan orang luar, tapi kamu yang tidak mau mendengar hatimu." Ternyata
Jaka menyimpan marah pada ayahnya yang keras. Ia memendam kecewa pada hidup. Ia merasa gagal dan hina. Orang tua itu hanya menyuruh, "Maafkan ayahmu, terima hidupmu, rapikan rumahmu, atur tidurmu, latih nafasmu, ucapkan doa sederhana tiap pagi. Tidak ada kembang, tidak ada darah ayam, tidak ada ritual aneh." 3 bulan kemudian, mimpi Jaka berhenti, sakit perutnya hilang, tidurnya pulih. Ilmu hitam yang katanya dikirim ternyata hidup dari luka batin yang tak pernah disembuhkan. Dalam serat Gotoloco, "Sing nandur peteng bakal ngunduh peteng. Siapa menanam gelap akan memanen gelap, dan siapa membersihkan gelap akan memanen terang." Ritual Jawa sing ilmiah lan membumi. Saiki kita ngomong tentang ritual Jawa sing waras. Bukan ritual untuk pamer kesaktian, tapi untuk noto diri. Ritual paling tua di Jawa adalah hening. Dalam Kidung Sunda disebut ing sepi kowe ketemu kowe. Dalam sunyi kau bertemu dirimu sendiri. Ritual hening. Matikan lampu. Duduk tenang. Tarik nafas pelan. Dengarkan detak jantungmu. Rasakan tubuhmu. Lakukan 10 menit tiap malam. Secara ilmiah, hening menurunkan gelombang otak dari beta, sibuk, ke alfa, tenang. Ini membuat pikiran lebih jernih dan stabil. Ritual air. Air adalah saksi kehidupan. Dalam serat Centini, banyu iku ibu. Air itu ibu. Ritualnya sederhana. Ambil air bersih, pegang dengan 2 tangan, ucapkan dalam hati, "Banyu iki dadi saksi aku mulih marang warasku. Air ini jadi saksi aku pulang pada kewarasanku." Minumlah air itu perlahan. Ini bukan sihir, ini sugesti sadar. Sugesti sadar mempengaruhi saraf, saraf mempengaruhi hormon, hormon mempengaruhi tubuh. Ritual tanah. Berdiri di tanah tanpa alas kaki. Rasakan dingin dan beratnya bumi. Dalam ilmu modern ini disebut grounding. Grounding terbukti menurunkan stres, menstabilkan emosi, dan memperbaiki tidur. Dalam pitutur Semar, sapa eling marang bumi, ora gampang mabur ing pikiran. Siapa ingat pada bumi, tidak mudah melayang dalam pikiran. Inilah ritual Jawa tanpa hasap, tanpa mantra ribet, tanpa biaya mahal. Ilmu hitam paling berbahaya, merasa paling suci. Sekarang dengarkan ini, karena ini ilmu hitam yang paling mematikan. Ilmu hitam paling berbahaya bukan santet, bukan teluh, bukan guna-guna. Ilmu hitam paling berbahaya adalah merasa paling suci. Orang yang merasa paling suci merasa semua salah kecuali dirinya. Ia mudah mengutuk, mudah menghakimi, mudah merendahkan. Dalam serat Darmo Gandul, wong sing rumangsa suci paling cedhak karo peteng. Orang yang merasa suci
paling dekat dengan gelap, karena kesombongan adalah pintu utama kegelapan. Ilmu hitam hidup dari ego yang membesar. Orang yang rendah hati jarang disantet, karena ia tidak memberi makan kebencian. Orang yang sabar jarang kena kiriman, karena ia tidak membuka pintu marah. Orang yang jujur pada dirinya jarang diganggu, karena batinnya terang. Dalam Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Mangruwa. Berbeda-beda tapi satu, tidak ada kebenaran yang bermuka dua. Artinya, yang benar tidak perlu berteriak, yang suci tidak perlu merasa paling suci. Kalau kau ingin aman dari ilmu hitam, jangan suka menghina, jangan merasa paling benar, jangan memelihara iri, jangan memupuk dendam. Karena semua itu adalah makanan makhluk gelap dan juga makanan penyakit jiwa. Di batch terakhir nanti, aku akan membawamu ke penutup. Cara hidup modern tanpa takut gaib. Cara waras di zaman gelap. Cara jadi manusia utuh tanpa meninggalkan batin. Karena yang paling sakti bukan yang bisa mengusir setan, tapi yang bisa mengusir ego kesombongan dari dalam dirinya sendiri. Hidup modern tanpa takut gaib. Sekarang kita tiba di ujung perjalanan. Bukan ujung ilmu, tapi ujung dari kegelisahan. Hidup di zaman listrik, internet, dan layar yang tak pernah tidur, manusia sering lupa bahwa batinnya butuh istirahat. Takut pada gaib sebenarnya bukan takut pada makhluk, tapi takut pada ketidaktahuan diri sendiri. Dalam Babat Tanah Jawa tertulis, sing ora kenal awake, gampang wedi marang njaba. Yang tak kenal dirinya, mudah takut pada luar. Orang yang kenal dirinya tak sibuk menebak kiriman, ia sibuk menjaga hatinya. Tak sibuk cari jimat, ia sibuk cari damai. Dalam ilmu psikologi, orang yang mengenal dirinya memiliki self-awareness tinggi, lebih tahan stres, lebih stabil emosinya. Dalam bahasa Jawa, kenal awak ora gampang goyah, kenal diri tak mudah goyah. Jadi, hidup modern tanpa takut gaib dimulai dari tidur cukup, makan waras, bergerak cukup, bicara jujur, berdoa sederhana, memaafkan lebih sering. Ini bukan mistik, ini kebijaksanaan. Ilmu hitam tak punya tempat di tubuh yang terawat, di pikiran yang teratur, di hati yang ringan. Warisan Jawa tanpa klenek. Banyak orang salah paham, mengira warisan Jawa adalah asap, kembang, dan suara misterius. Padahal inti Jawa adalah kesadaran. Dalam pitutur Semar, Jawa iku dudu klambi, Jawa iku rasa. Jawa bukan pakaian, Jawa adalah rasa. Rasa itu kepekaan, kesadaran, dan kebijaksanaan batin. Warisan Jawa bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami.
Dalam serat Centini, ilmu sing ora ngluhurke budi mung dadi babaya. Ilmu yang tak memuliakan budi hanya jadi bahaya. Jadi kalau ada ilmu yang bikin sombong, bikin merasa paling sakti, bikin merendahkan orang lain, itu bukan warisan Jawa, itu penyakit ego. Warisan Jawa mengajarkan rendah hati, sadar diri, menghormati alam, menghormati manusia, menghormati hidup. Ritual Jawa tanpa kesadaran adalah topeng kosong. Mantra tanpa rasa adalah suara tanpa makna. Tirakat tanpa budi adalah penderitaan sia-sia. Menjadi manusia utuh. Cahayu, cah bagus, pewaris agung Nuswantara. Sekarang dengarkan ini sebagai penutup. Tujuan semua ilmu bukan supaya kau sakti, tapi supaya kau utuh. Manusia utuh adalah manusia yang tubuhnya dirawat, pikirannya jernih, hatinya bersih, dan jiwanya sadar. Dalam Sutasoma, wus kasil sira yen bisa ngalahke awakmu dhewe. Kau berhasil jika bisa mengalahkan dirimu sendiri, mengalahkan marahmu, mengalahkan irimu, mengalahkan sombongmu, mengalahkan takutmu. Itulah kemenangan sejati. Ilmu hitam tak pernah bisa mengalahkan manusia yang berdamai dengan dirinya. Karena kegelapan hanya berkuasa di tempat yang tidak mau terang. Sekarang kalau kau bertanya, bagaimana cara menetralisir ilmu hitam? Jawabannya sederhana. 1. Jadilah sadar. 2. Jadilah jujur. 3. Jadilah rendah hati. 4. Jadilah bersih. 5. Jadilah berani berubah. Karena orang yang berani berubah tak memberi ruang pada kegelapan lama. Dalam pitutur Semar, sing gelem ngresiki ati, wus ngresiki jagat. Siapa mau membersihkan hati, sudah membersihkan dunia. Aku Semar, Sabda Palon, Gotoloco, tidak mengajarimu takut, tidak mengajarimu klenik, tidak mengajarimu bergantung. Aku hanya mengingatkan bahwa cahaya tak perlu dicari jauh. Ia sudah ada di dalam dadamu. Tugasmu hanya satu, jangan memadamkannya sendiri. Karena ketika hatimu terang, dunia tak peduli seberapa gelap, takkan pernah bisa menelanmu. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung, suwung awung-awung, suwung awung-awung, ora ana sing ana tutu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun,
ingsun ya sira sira ya ingsun laku lelono iki tanpa amu lan tanpa drengki nglerengke angkara nglerengke murka netepi rasa kang jati suwung awung-awung suwung awung-awung ora ono sing ana dudu zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ingsun ya sira sira ya ingsun ya sira sira ya ingsun sira ya ingsun sira ya ingsun ingsun ya sira sira ya ingsun sira ya ingsun ya sira ya ingsun sing ana dudu zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ingsun ya sira sira ya